Eh, Kalau kita bicara terrestrial issue, semua orang bisa kudus atau jadi anak yang baik, itu nggak lepas dari peranan keluarga. Ya, Anda nanti akan menjadi bapak masa depan, ibu masa depan. Betul nggak sih? Atau pada mau jadi suster dan frater, jadi romo? Ada panggilan jadi romo dan suster? Oh iya, uskup itu tarafnya, stepnya harus jadi frater dulu, romo ya. Baik, kalau Anda sudah tahu nih bahwa keluarga itu peranannya besar, maka nanti Anda kalau sudah berkeluarga, didiklah anak secara rohani, penuh iman, seperti papa mamanya Teresa Lisieux. Jadi papa mamanya Teresa Lisieux itu dua-duanya dulu mau jadi romo dan jadi suster, tapi nggak kesampaian, ditolak. Ternyata Tuhan punya rencana, dia melahirkan anak banyak, dan 5 dari 9 anak yang hidup itu masuk biara. Jadi 5 orang perempuan masuk biara semua. Nah, jadi tadi saya di awal katakan Teresa Lisieux bisa menjadi suci tidak lepas dari keluarga. Tapi kalau keluarganya nggak kudus-kudus banget, anaknya menjadi kudus, itu juga pasti karena rahmat Tuhan, ya. Sedangkan yang dari keluarga kudus, kemudian anak-anaknya menjadi kudus, itu juga tergantung dari rahmat. Nah, tapi kekudusan seseorang tidak hanya melulu rahmat Tuhan, bergantung juga kira-kira dari apa? Selain rahmat apa nih? Kalau kita mau jadi kudus seperti Teresa Lisieux, kita belajar di sini untuk meneladan Teresa Lisieux. Enggak hanya supaya lulus ada tanda tangan ya, tetapi supaya menjadi kudus seperti Teresa Lisieux yang hidupnya sangat pendek, cuma 24 tahun ya. Dan mulai 15 tahun, umur 15 dia udah di biara, nggak pernah keluar. Begitu keluar waktu mati, waktu mau dimakamkan, tapi dia mencapai kekudusan yang sangat tinggi. Dia dijadikan pelindung misi. Jadi pelindung misi itu cuma 2 di dalam gereja, yaitu Santo Franciscus Xaverius yang memang misi kemana-mana, sedangkan satunya lagi Teresa Lisieux yang di dalam biara, tetapi jadikan pelindung misi. Karena apa? Karena dia punya semangat yang berkobar-kobar untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Jadi suatu kehendak itu diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, kadang-kadang kita gagal dalam satu hal, proyek ini, pelayanan ini. Tapi kalau kita memang punya suatu kehendak yang begitu tulus untuk mengasihi Tuhan, maka itu nilainya besar. Ya, jadi kadang-kadang kegagalan itu lebih berkenan daripada Allah dibandingkan kesombongan. Ya, kadang-kadang kata Agustinus bilang, Tuhan lebih berkenan pada suatu kegagalan dibandingkan kegagalan yang menghasilkan kerendahan hati dibandingkan keberhasilan yang mendatangkan kesombongan. Ya, jadi kita jangan terlalu terpaku pada proses akhir, pada hasil akhir, tapi juga pada proses. Nah, jadi rahmat dan usaha, ya. Rahmat Tuhan dicurahkan kira-kira sama nggak bagi semua orang? Bisa sama, bisa enggak, saya nggak tahu. Karena kalau dibandingkan talenta, ada yang dikasih 10, 20, 50, 100, tapi semuanya diminta untuk mengembangkan. Intinya kan begitu. Sama, kita ada yang dari keluarga mungkin yang sangat rohani, ada juga dari keluarga yang broken home, ada dari keluarga yang papa mamanya nggak mengenal Tuhan, ya. Ada yang dari keluarga macam-macam, ya. Rahmatnya beda-beda. Kalau kita mau lihat bahwa saya lahir dari suatu keluarga yang religius atau nggak religius, tapi sekarang Anda punya kesempatan yang sama untuk mengenal Tuhan, ya, terlepas dari masa lalu kita. Nanti kita akan lihat Teresa Lisieux mengatakan, aku mau hidup untuk saat ini, nggak mau terpaku pada masa lalu, ya. Dan aku yang masa depan belum. Hidupku saat ini adalah untuk mencintai Tuhan, ya. Jadi kita punya kesempatan yang sama. Setuju nggak? Setuju kan? Kita semuanya punya 24 jam dan sehari. Bagaimana kita mau melakukan, menggunakan sehari itu yang akan menentukan jadi apa kita. Oke? Baik. Jadi ada rahmat, ada usaha. Teresa Lisieux memanfaatkan dengan maksimal
semua kesempatan yang terkecil sekalipun untuk mengasihi Tuhan. Itu yang mendatangkan kekudusan yang besar buat dia. Misalnya dia itu duduk, ada sandaran dia nggak nyandar. Supaya apa? Karena dia mau mempersembahkan suatu pengorbanan kepada Tuhan, ya, untuk jiwa-jiwa, supaya orang yang berdosa bertobat. Itu sebenarnya penyangkalan diri yang sangat kecil, orang lain nggak ada yang lihat. Betul? Kalau kita pelayanan dibully, kita udah pelayanan capek-capek dikritik, semua orang tahu, wah ini kasihan banget ya, udah capek-capek jadi ketua panitia. Banyak lagi yang mengkritik, yang muji kalau dia benar nggak ada. Kalau giliran salah, semuanya rame-rame ngeritik. Itu kan orang pelayanan kan gitu. Kalau berhasil nggak ada yang muji, kalau salah nggak pelayanan. Di kerjaan juga sama, ya nggak? Orang tuh biasanya lebih ingat yang apa? Yang jelek. Nah, jadi jangan kaget. Memang orang gitu, ya nggak? Nah, artinya apa? Kita di sini punya kesempatan, ya. Ketika kita dikritik pada waktu kita ini melakukan hal baik, itu kesempatan sebenarnya untuk berbuat kudus. Bagaimana kita nggak mengeluh? Bagaimana kita nggak balas kritik orang lain? Bagaimana kita nggak marah? Bagaimana kita nggak membalas dengan perbuatan yang menyakitkan? Itu semua kalau kita lakukan secara sadar, bahwa aku mau persembahkan ini Tuhan, ya, segala sakit hatiku, walaupun aku sudah berbuat semaksimal, sebaik mungkin yang aku bisa, tapi ternyata orang tidak paham, ya, aku mau persembahkan ini Tuhan. Nah, ini suatu cara untuk hidup kudus. Kalau Anda baca dengan teliti tulisan Teresia Lisieux, penyangkalan diri dia itu tidak menyolok, tapi punya tingkat heroisme yang sangat tinggi. Itu berat loh. Untuk kamu berbuat baik tanpa orang lain tahu, itu lebih berat dibandingkan kita melakukan karya yang besar dan semua orang lain bisa memuji. Itu sih lebih gampang dibandingkan penyangkalan diri kecil-kecil, tapi dilandasi kasih yang besar. Ya, kalau kita baca nanti di situ. Nah, baik. Seperti itu Teresia Lisieux. Nah, dia pengen banget ini papa-mamanya, dia pengen banget jadi suster. Tapi dia baru boleh masuk biara umur 15 tahun. Itu pun minta izin khusus kepada paus, ya. Nah, ini orang tuanya, ya. Anda ini kalau riwayat hidup saya selesaikan dalam waktu 5 menit, ya. Anda baca sendiri. Karena ini kan cuma cerita. Ya kan? Baca aja langsung semuanya. Nah, seperti itu. Ini foto-fotonya aja. Jadi mamanya meninggal waktu dia kecil. Ini menimbulkan luka batin. Jadi Teresia Lisieux itu bukan orang yang mulus hidupnya. Mamanya meninggal waktu kecil. Dia kehilangan kasih sayang mama. Dan dia luka batin. Jadinya orangnya sangat sensitif, perasa. Ya. Jadi jangan dipikir orang yang punya pengalaman buruk ada luka itu nggak bisa jadi kudus. Bahkan dia bisa jadi orang yang sungguh sangat mengasihi orang lain yang punya pengalaman-pengalaman yang sama. Jadi kalau kita berasal dari keluarga yang mungkin mendidik kita dengan begitu keras, melukai kita dan seterusnya, semua itu bisa menjadi suatu berkat buat kita, ya. Dalam Tuhan segala-galanya itu mungkin, ya. Di dalam Tuhan kita selalu punya awal yang baru, seperti itu. Nah, kemudian waktu kakaknya Pauline itu masuk biara, dia terluka lagi. Dia merasa karena Pauline itu menggantikan peran mamanya bagi Lisieux. Ketika Pauline masuk biara, dia terluka lagi. Tapi karena dia punya hati yang begitu tulus mencintai Tuhan, Tuhan itu memberikan penghiburan. Bunda Maria menampakkan diri kepada dia, ya. Dan dia saat itu langsung sembuh. Ini yang juga kita bisa alami kalau kita berdoa. Satu sentuhan Allah itu bisa menyembuhkan luka batin kita, ya. Jadi kalau kita diajarin di KTM ini doa hening, ya, lakukan itu 1 jam sehari. Pelan-pelan kita itu bisa sungguh-sungguh masuk dalam keheningan yang mendalam, ya, kontemplasi, di mana Tuhan itu bisa menyentuh kita dengan kasih-Nya, dan semua kelemahan kita yang selama ini begitu sulit kita atasi sendiri bisa terangkat,
ya. Jadi sentuhan rahmat Tuhan itu sangat menolong kita untuk bisa lepas dari segala masalah-masalah itu, sejauh memang Tuhan menganggap ini baik untuk disembuhkan, ya. Kalau luka batin semua harus disembuhkan karena itu menghalangi rahmat Tuhan. Kecuali karena sakit fisik kadang-kadang punya nilai redemptif atau penebusan. Tapi kalau kita lihat di Injil, Yesus pun menyembuhkan semua orang yang datang pada Dia. Artinya jangan takut minta apapun pada Tuhan. Baik itu penyembuhan fisik, apalagi penyembuhan batin. Karena apa? Batin itu kalau luka menghalangi kita untuk menerima rahmat Tuhan. Minta disembuhkan, ya. Baik, ini ya cerita-cerita ini ya, Pauline menggantikan ibunya masuk biara. Setelah itu Celine juga masuk biara. Dia terluka lagi. Namun Tuhan terus menguatkan Teresia kecil ini, ya. Dia lama-lama makin mengenal Yesus, dan waktu komuni pertama ini perjumpaannya mendalam dengan Tuhan. Akhirnya kita bisa lihat bahwa Teresia Lisieux ini hidup benar-benar karena kasih Tuhan dan karena mengasihi Tuhan, ya. Terus dia ini perasa sensitif, mudah menangis. Siapa yang di sini mudah menangis? Berarti Anda calon Teresia Lisieux yang akan datang. Kalau yang laki-laki, oh ya bisa aja. Teresia Lisieux itu pasti mendoakan baik yang laki maupun yang perempuan, ya. Maksudnya semua orang, dia katakan, aku sudah melakukan semua kehendak Bapa selama aku di bumi. Jadi kalau aku nanti di surga, pasti Tuhan mau melakukan kehendakku. Kehendakku adalah mengirim banyak mawar kepada mereka yang hidup di dunia. Artinya apa mengirim banyak mawar? Dia terus mau mendoakan orang-orang berdosa supaya bertobat, ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi Teresia ini seringkali terpukul karena dia memang sensitif, ya. Jadi Anda nggak usah khawatir, semua ada jalan keluarnya. Ya, di dalam Tuhan semua bisa disembuhkan. Benar. Tuhan tidak mau kok kita menderita, Tuhan tidak mau kok kita nyimpan luka, ya. Tapi kalau kadang-kadang kita menderita, kita cek dulu, apakah ini karena egoku, ya, yang maksain sesuatu dan kalau ditolak aku sakit hati dan marah. Kalau seperti itu, kita yang harus dimurnikan, oke? Sama seperti saya dulu, waktu kawin, menikah, saya frustrasi, karena apa? Nggak boleh kuliah, nggak boleh kerja. Padahal mulai SMP, SMA, kuliah saya tuh pengennya jadi wanita karir. Tahu-tahu waktu setelah menikah nggak boleh semua sama suami. Akhirnya saya merasa hidup saya nggak ada gunanya. Sampai suatu ketika saya baca firman, carilah hikmat yang dari Tuhan karena hikmat manusia sia-sia. Waktu itu benar-benar suatu perubahan orientasi hidup, ya. Yang tadinya cari pengakuan prestasi dunia menjadi saya tahu, bahwa saya hidup ini adalah untuk melakukan kehendak Tuhan lewat keluarga dan sesama. Tadinya saya nggak bisa lihat, saya lihatnya keluarga itu penghalang buat saya meraih ambisi, ya. Jadi Tuhan mengubah itu rahmat tuh. Tadinya saya udah berusaha nggak bisa untuk bisa melihat kebaikan, ya, bersyukur atas keluarga, nggak bisa. Tapi karena rahmat Tuhan saya bisa. Nah, jadi kita selalu ada jalan keluar kalau kita ikut Tuhan. Nah, kekuatan untuk menjadi kuat dan tabah. Jadi Teresia tuh mendapat rahmat istimewa, ya, dari Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan ngasih kita rahmat, kita itu ngerti. Ya, kalau kita jauh dari Tuhan, Tuhan ngomong sesuatu lewat orang lain, lewat pelayan sel, kita nggak ngerti kalau ini sesuatu yang Tuhan mau untuk kita, ya. Baca kitab suci, kalau cepet-cepet ya kita nggak nyantol. Ngerti nyantol nggak? Kita nggak nyantol, apa ini kehendak Tuhan buat saya. Tapi kalau kita punya keheningan batin, itu kita gampang nyambung dengan Tuhan. Makanya beruntunglah Anda punya komitmen doa pribadi berapa jam sehari? 1 jam. Minimal. Enggak. Ya 1 jam. Ya 1 jam. Mau lebih juga boleh, tapi kata Fransiskus dari Sales, untuk awam sebaiknya 1 jam lah, di luar misa harian. Karena kalau terlalu panjang, bisa jadi orang ada kecenderungan untuk melarikan diri dari tanggung jawab. Karena mau, enakan berdoa, ya kan? Saya nggak usah ngurusin ini, nggak usah ini. Kayaknya saya udah melakukan sesuatu yang suci gitu kan. Tapi kita nggak boleh lari juga dari tanggung jawab karena kita awam. Kecuali Anda mau jadi suster frater kontemplatif. Doa terus. Ada yang mau? Enak loh.
Ada nggak yang merasa 1 jam doa kok kurang banget ya? Pengen doa tapi sudah nggak ada waktu, harus kerja, harus ngesel, harus ini. Sering kan? Kalau Anda udah doa lama, Anda kangen sama Tuhan untuk doa lebih lama, ya. Nah, jadi Tuhan menganugerahi kehausan besar akan jiwa-jiwa. Jadi Teresia Lisieux ini memang punya semangat misi kan? Tadi di awal saya ngomong kan, dia dijadikan pelindung misi karena dia begitu rindu agar jiwa-jiwa itu bertobat. Karena dia tahu kerinduan Yesus itu adalah jiwa-jiwa. Jadi kalau Anda udah selamat, jangan senang-senang, tenang-tenang, ya. Semua orang yang dibaptis itu dipanggil untuk menjadi saksi. Anda bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Soal orang itu bertobat apa enggak, itu urusan dia sama Tuhan. Oke? Tapi kewajiban kita harus bersaksi bahwa aku selamat, aku diselamatkan oleh Tuhan, ya. Lihat-lihatlah orangnya, kalau dia nggak bisa diajak ngomong soal Yesus, paling nggak kita bersaksi lewat perbuatan. Tapi di saat ada kesempatan, orang lain juga harus tahu bahwa kita ini bisa begini, bisa baik, bisa sembuh karena Yesus, ya. Jadi pewartaan yang sejati nggak bisa tanpa nama Yesus juga. Ya, kadang-kadang kita takut. Padahal Tuhan bilang, aku mau kamu jadi saksi. Kalau udah dibaptis, dipanggil jadi saksi. Nah, akhirnya usia 14, Teresia pun mau masuk biara. Tadi saya udah ngomong. Namun dia baru boleh masuk umur 15 tahun setelah dapat izin dari Paus. Teresia Lisieux ini sejak kecil, sejak umur 4 tahun, dia punya kemurnian yang begitu tinggi. Dia nggak pernah tertarik pada makhluk lain tuh, pada cowok, pada apa, enggak. Karena dia cuma tertarik pada Yesus, ya. Itu dasarnya udah dipanggil untuk jadi mempelai Kristus. Sampai yang di sini yang nggak tertarik tuh sama lawan jenis, karena hanya tertarik sama Yesus. Cepat-cepat masuk biara, ya. Dan Anda yang udah masuk biara nggak usah keluar. Saya ngajar para frater mulai tahun 2002. 1997 sampai 2002 saya ngambil kuliah sekolah tinggi filsafat di STFT, filsafat teologi sama para frater, ya. Jadi setelah saya mau kuliah S2 manajemen, S2 psikologi, nggak boleh kan sama suami saya waktu itu. Setelah saya menemukan kehendak Tuhan, hati saya udah diubah. Saya minta izin sama suami, saya mau kuliah di STFT, sekolah tinggi filsafat teologi. Diizinin sama suami. Ya, jadi saya ngambil kuliah di situ. Jadi Tuhan itu juga bekerja lewat suami saya. Walaupun menurut pandangan saya, suami saya ini udah nggak berdoa ya waktu itu, ya. Udah buat saya itu rasanya kejam, karena apa yang saya mau nggak boleh, ya. Tapi ternyata yang saya mau itu bukan yang sesuai rencana Tuhan. Tuhan menyampaikan kehendaknya lewat suami saya. Kadang-kadang kita gitu, ya. Iya, ini hanya sekedar pesan-pesan aja, ya. Belum sekarang kan. Tapi saya maksudnya pesan aja bahwa kadang-kadang ya mungkin lewat orang tua, lewat sahabat, apa yang kita mau mungkin nggak disetujui. Bisa jadi yang kita mau itu memang bukan kehendak Tuhan, tapi kita karena ego kita kekeh, jadinya banyak konflik seperti itu. Kalau Teresia Lisieux bilang ketaatan itu adalah jalan yang paling aman untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Jadi kalau saya udah menikah, taat sama suami, suami harus taat sama Tuhan dan mengasihi istri. Kalau Anda ada di sel, ada pelayan sel, pelayan wilayah, pelayan distrik, Anda boleh taat dalam hal pelayanan, ya kan? Anda masih anak punya orang tua, taat pada orang tua. Walaupun kayaknya orang tua saya nih nggak ngerti, ya, tapi seenggak ngertinya orang tua, dia sudah dipilih oleh Tuhan sebagai wakil Tuhan buat kamu, ya. Jadi Tuhan bisa pakai dia untuk melakukan kehendaknya atas kita. Kalau kita masih nggak ngerti kehendak Tuhan, tapi kalau kita dekat sama Tuhan, maka kehendak kita itu sama dengan kehendak Tuhan. Enak nggak kalau kehendak Tuhan itu juga kehendak kita? Itu paling enak, karena itu pasti kejadian. Apa yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Tuhan, betul apa enggak? Kalau kehendak kita udah sama kehendak Tuhan, itu artinya kudus ya, menurut Santa Teresia Lisieux. Maka, saya kecepatan apa enggak sih? Enggak ya? Oke, saya soalnya diburu-buru oleh waktu. Anda hanya kasih 3 jam, tapi kita punya 4 sesi loh, 4 bab ya. Nah,
Tapi kalau Anda Pentiumnya 7, nggak apa-apa. Kita sikat aja, ya. Nah, tadi saya sampai di mana tuh? Kehendak Tuhan sama Iya. kehendak kita. Iya, nah itu kehendak Tuhan kalau sama dengan kehendak kita itu namanya orang kudus. Kalau Anda sudah mengendaki apa yang Tuhan kehendaki, saya percaya apa yang menjadi kehendak Tuhan itu yang terbaik. Wah, Anda sudah tidak jauh dari kudus. Ya, siapa yang mau kudus? Semua kan? Nggak kudus tidak ada tempat di surga. Ya, orang di surga itu hanya orang kudus. Ya, benar ya. Nah, target kita mana? Api penyucian apa surga? Siapa yang punya target api penyucian? Jangan-jangan ngomongnya surga tapi dalam hati nggak apa-apa lah. Mana bisa sih aku masuk surga? Ya udahlah, api penyucian aja. Target kita kudus, surga. Meleset ya paling enggak api penyucian. Tapi kalau targetnya api penyucian, meleset ke? Nah, jangan sampai target itu api penyucian, gitu ya. Target harus surga, oke? Nah, jadi seperti itu. Teresia dalam biara itu diperlakukan keras, karena dianggap dia ini anak kecil. Prior itu pimpinan, takut dia manja, makanya diperlakukan keras. Tapi dia nggak mengeluh. Ingat, penyangkalan diri seperti ini yang kecil-kecil itu membawa Teresia pada kekudusan yang sangat besar. Ya, dia hanya berapa tahun? 9 tahun di biara. Umur 15, 24 mati, keluar biara. Ya, 9 tahun dia mencapai kekudusan yang sangat tinggi. Dia orang kudus yang sangat besar. Karena apa? Karena melakukan perbuatan kecil-kecil dengan kasih yang heroik, yang luar biasa, yang nggak kelihatan. Bahkan pernah suatu ketika dia disuruh nih, udah misalnya pelayanan, kamu ke sana pelayanan, disuruh oleh prior. Dia diam. Waktu itu ada temennya juga, para suster yang lain. Dia diam. Padahal susternya pengennya dia yang pelayanan ke sana. Terus habis itu ada suster lain bilang, oh kalau saya mau gitu. Terus susternya negur sama Teresia Lisieux setelah selesai acara pertemuan itu. Kamu itu lambat sekali, kamu itu malas, dia bilang gitu. Kamu tidak mau menerima pelayanan ini. Padahal Teresia itu pengen banget. Dia tuh pengen mati sebagai martir sebenarnya. Dia pengen sekali kemanapun, karena dia punya cinta yang besar. Orang kalau punya cinta yang besar nggak bisa diam. Seperti Paulus. Siapa yang di sini hiperaktif? Itu cintanya gede berarti. Hiperaktif untuk Tuhan ya, maksudnya ya. Hiperaktif bukan nyari makanan enak di mana-mana, tapi hiperaktif untuk Tuhan itu dia karena cintanya gede, ya. Teresia Lisieux itu pengen jadi apa aja. Dia pengen jadi martir, pengen jadi ini, karena dia pengen cintanya itu sama Yesus itu luar biasa, ya. Nah, akhirnya waktu apa yang dia lakukan ketika ditegur gitu sama prior? Kamu ini males, disuruh kok nggak mau angkat tangan. Padahal Teresia diem. Padahal kamu tahu apa yang ada dalam hatinya? Dia diam karena dia mau memberi kesempatan kepada orang lain, ya. Jadi hati-hati. Kalau kita lihat seseorang itu kok gini sih, kok malas sih? Kamu nggak tahu loh. Kalau banyak Teresia Lisieux di selmu, jangan-jangan kita salah menghakimi orang, ya nggak? Jangan-jangan dia berbuat seperti itu karena dia memberi kesempatan kepada kalian, gitu loh, ya. Siapa namanya selnya Teresia Lisieux di sini? Oh, di situ banyak Teresia Lisieux, ya. Semuanya diem karena mau memberi kesempatan. Tapi yang tahu Anda sendiri, apakah diem karena saya nggak mau ngambil resiko, ataukah saya malas, ataukah saya mau memberi kesempatan? Diam bisa banyak arti. Tapi kalau diam nggak mau ngambil resiko, jangan-jangan Anda nanti diminta pertanggungjawaban sama Tuhan. Ada orang minta doa, jangan saya. Lebih enak mendoakan apa lebih enak nggak mendoakan orang yang sakit lumpuh supaya berjalan? Enak yang mana? Oh bagus, itu yang harus kita lakukan. Walaupun ada resiko, orang itu nggak bisa jalan tetap, ya kan? Tapi tetap kita doakan, oke? Yang mau aman, mendingan jangan saya deh, ya. Nanti muka saya taruh di mana? Udah pelayan sel doain kok tetap nggak bisa jalan. Nah, itu namanya Anda lebih mencintai reputasi daripada
mengasihi. Ya, kita nggak mau. Kita mau lebih mengasihi orang itu daripada diri kita, ya, reputasi kita. Setuju? Setuju. Kalau kita nggak pernah mencoba, kita pasti tidak akan pernah melihat mukjizat Tuhan terjadi. Kemarin kami ada PW di distrik Serpong. Saya udah bilang sama distrik Serpong, PW ini kita nggak usah fokus lama pada pembicara siapa yang hebat-hebat. Enggak, semua orang bisa bawa firman Lectio Divina. Tapi kita mau fokus pada pujian penyembahan yang sungguh-sungguh mendatangkan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan, kemuliaan Tuhan turun, mukjizat terjadi. Kita udah selalu doa, sejak awal kita doa seperti itu. Dan puji Tuhan, banyak ada kesembuhan juga. Kemarin juga ada misalnya yang tumor dan lain sebagainya. Untuk mengatakan seperti itu butuh iman. Ya, iman itu selalu kita nggak bisa pasti sebelumnya. Tapi kalau kita mau melangkah di situ kita melihat kuasa Tuhan. Jadi artinya apa? Kita mau ngambil resiko demi orang lain. Oke, setuju? Setuju. Baik, ya. Nah, akhirnya dia menerima jubah karmel dan seterusnya. Kalau kekal tahun awal tidak menemukan pembimbing rohani yang cocok. Jadi Teresia Lisieux itu sudah punya kerinduan untuk jadi orang kudus yang besar. Dia sering ngomong ke bapak pengakuannya. Siapa yang di sini punya bapak pengakuan? Romo, ya. Boleh dijadikan bapak pengakuan, tapi jangan jadi tempat jadi curhat-curhatan terus. Khususnya yang cewek-cewek. Kalau Romonya masih di bawah 5 tahun tabisan, itu rentan banget sama cewek-cewek umur sekalian ya. Jadi imam-imam itu juga manusia yang perlu dijaga, bukan dicobain ya. Iya, kasihan kan mereka kalau segitu banyak yang nyerang. Sampai kapan dia bisa tahan? Jadi jangan pikir wah imam ini adalah public milik umum. Saya boleh datang kapan saja, telepon kapan saja, dan ngomong apa saja. Ngomong apa saja, hati-hati ya. Jangan, kasihan. Jadi artinya kita juga harus menjaga para imam. Sekolahnya itu lama loh, 8 tahun. 8 tahun. Ada yang barusan habis-habisan setahun udah lepas jubah. Kuliahnya 8 tahun. Kasihan kan? Ya karena yang di luar sana rajin banget. Gedor. Tiap hari digedor. Sampai kapan bisa tahan? Bayangin ya. Oke, ini buat Anda semua untuk saling menjaga. Baik. Nah, Teresia Lisieux tuh pengen banget jadi kudus. Terus dia ngomong sama bapak pembimbing rohaninya, aku pengen jadi orang kudus seperti Teresia Avila. Bapak pembimbing rohaninya bilang apa? Hei kamu candang, tahu candang nggak? Apa ya candang itu bahasa Inggrisnya? Anda ngerti bahasa Inggris kan? Bahasa Indonesianya nggak ngerti kan? Bahasa candang, bahasa Inggrisnya apa ya? Candang itu artinya kamu tuh muluk-muluk. Muluk banget sih, sombong banget sih, kok berani banget. Maksudnya mengharap seperti Teresia Avila. Teresia Lisieux itu umurnya jauh di bawah Avila. Avila itu udah kudus duluan. Jadi orang besar duluan. Tapi Lisieux sangat terinspirasi oleh Yohanes Salib dan Avila. Terus dibilang, akhirnya bapak pembimbing rohaninya kamu nggak usah aneh-aneh, udah biasa-biasa aja. Kamu ini orang biasa gitu. Akhirnya dia masih terus nggak damai. Aku nih kepengen jadi kudus, masa nggak bisa sih gitu kata Teresia Lisieux kan. Kemudian dia ketemu dengan seorang Romo Fransiskan, Romo Alexis namanya. Anda nanti bisa baca di buku semua itu ya. Dia bilang waktu dia nyampaikan kerinduannya untuk jadi kudus, Alexisnya bilang, kamu berlayar, kembangkan layarmu. Artinya apa? Lakukan dan kamu raihlah cita-citamu untuk menjadi kudus. Akhirnya waktu itu dia merasakan tenang sekali, damai. Siapa yang di sini pengen jadi kudus seperti Teresia Lisieux? Semua. Saya yang jawab, ya. Semua mau jadi kudus seperti Teresia Lisieux. Artinya apa? Kita itu udah dibukain jalan sama Teresia Lisieux bahwa semua orang bisa jadi kudus. Karena mereka bisa jadi kudus lewat perbuatan-perbuatan sehari-hari. Oke? Lewat perbuatan kecil. Gak harus semuanya khotbah, gak harus semuanya jadi biarawan-biarawati di pekerjaan. Oke? Setuju?
Bisa? Bisa. Bisa nggak buat dosa seminggu? Coba. Coba. Udah nggak usah seminggu, 3 hari. Prapaskah loh, ini Prapaskah. 3 hari? Oh bisa, oke, saya nggak turunin. 3 hari bisa. Apalagi sehari. Yang bilang 3 hari nggak bisa, coba sehari dulu. Sehari, sulit amat ya sehari. Udah 6 jam, bisa waktu tidur. Ya kan? 6 jam. Saya tidurnya 6 jam. Nah, enggak, plus waktu melek 6 jam lagi, 12 jam. Nggak bisa, sejam bisa? Bisa ya, sejam ya. Kalau pas doa, betul? Kalau pas doa hening, doa pribadi sejam ya. Berarti bisa nggak buat dosa, oke. Nah, kalau Anda sudah doa 1 jam pribadi setiap hari, tiap hari selama 3 tahun, 2 tahun, tiap hari, tidak bolong. Ya bolong 3 bulan, bolong sekali nggak apa-apa lah ya. Anda bisa berdoa sepanjang hari. Jadi itu namanya yang hidup di hadirat Allah. Itu motonya kita, ya enggak? Aku hidup di hadirat Allah. Orang kalau hidup di hadirat Allah, bisa nggak buat dosa? Bisa loh, ada yang ngawasin. Kita sadar, Tuhan ada bersamaku. Aku ada di hadapan Tuhan. Berarti aku nggak mau buat dosa. Itu loh, ya, paham? Jadi hidup di hadirat Allah itu menolong kita untuk hidup kudus. Setuju? Setuju. Ya udah, lanjutkan doa sejam. Nanti kalau Anda udah biasa doa sejam, sepanjang hari Anda bisa hidup di hadirat Tuhan. Artinya apa? Walaupun kerja, walaupun mandi, walaupun ngemol, waktu makan, sadar, aku bersama Tuhan. Tuhan ada bersama aku. Nyambung gitu. Setuju? Oke. Dia sangat tertarik pada karya Yohanes Salib, pada rohani ya, nyala cinta yang hidup. Karena panggilan Teresia Lisieux adalah cinta kasih. Jadi dia disebut orang kudus dari cinta kasih. Panggilanku adalah mencintai. Dia bilang gitu. Itu jantung gereja, ya. Tadinya kan dia bingung, dia pengen jadi tangan di gereja, pengen jadi kaki, pengen jadi misioner, pengen jadi pewarta, pengen jadi macam-macam, dia pengen jadi semua. Akhirnya dia menemukan tempatnya di mana? Di jantung. Aku ingin ada di jantung gereja. Aku mau berdoa untuk semua orang yang bermisi. Aku mau berdoa untuk semua jiwa-jiwa, untuk mereka mengenal Kristus. Ya, dia punya cinta yang besar. Oke? Nah, hari raya Tritunggal Maha Kudus, dia sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Allah. Dan dia dipenuhi cinta, ya, mempersembahkan kurban pada cinta kasih yang maha rahim, tembusi pancaran cinta kasih yang menyala hebat waktu jalan salib. Jadi kalau kita udah ikut Tuhan, kita udah doa tiap hari, kita udah serahkan hidup kita pada Tuhan, kita nggak usah takut. Tuhan yang akan memproses kita sesuai rencana, kehendak, waktu, cara Tuhan, ya. Kita pun jangan takut, aku ini milih yang mana ya? Jangan-jangan ini bukan kehendak Tuhan. Aku tanya Tuhan kalau nggak jawab. Kadang-kadang saya kalau digituin sama Tuhan, udah tanya terus, Tuhan yang mana ya? A atau B? Nggak dijawab-jawab sama Tuhan. Ya udah loh Tuhan, aku milih sendiri ya. Kalau sampai salah, itu tolong perbaikin. Bukan salahku loh ya, aku udah tanya loh Tuhan gitu. Gimana? Sudah tanya, sudah doa, sudah puasa, nggak dijawab-jawab. Akhirnya saya pikir, ya kalau nggak dijawab berarti mungkin dua-dua ini juga boleh kali ya. Udah, saya jalanin. Tapi artinya apa? Yang saya pelajari, jangan takut. Ya, jangan takut melangkah. Kalau kita di dalam Tuhan, kita punya niat tulus ikut Tuhan, mencintai Tuhan, maka kalau kita agak melenceng dikit, pasti itu dikembaliin. Cepat dijewer. Siapa yang di sini sering cepat dijewer sama Tuhan? Kalau sedikit melirik ke kiri atau ke kanan, itu berarti udah deket sama Tuhan, ya. Tapi kalau nggak ngerti-ngerti, dijewer mungkin juga nggak terasa. Nanti ada yang lebih besar. Jadi kadang-kadang kesulitan itu adalah undangan Tuhan untuk kita mendekat sama Dia. Jadi jangan takut, pasti Tuhan akan meluruskan. Tapi kalau kita niat tulus, Tuhan pasti membimbing. Setuju? Oke, di akhir hidupnya ini luar biasa.
Teresa Lisieux itu mau mati seperti raja para martir. Anda tahu para martir itu kalau matinya heroik apa enggak? Waktu kecil sering baca Santo Santa. Ada yang matinya disalib kebalik lah Petrus, ada yang matinya dipenggal, ada yang matinya digoreng seperti Laurentius. Digoreng sebelah sini belum gosong gitu. Heroik banget. Tapi Teresa Lisieux sadar, Yesus matinya seperti apa? Heroik apa enggak? Takut loh, Yesus itu waktu mati itu takut loh. Tuhan, jangan tinggalkan aku. Orang yang mau mati sepanjang hidupnya sudah ikut Tuhan, mau mati seakan-akan Tuhan gak ada, itu takut apa enggak? Panik apa enggak? Ayo bayangin coba, aku udah doa, udah puasa, udah pelayanan, udah berkorban semuanya, mau mati tiba-tiba mengalami suatu kegelapan, tiba-tiba digoda. Gimana kalau surga gak ada? Teresa Lisieux gak bisa digoda. Oke, surga gak ada gak apa-apa, wong dia memang gak pernah cari surga kok. Dia ikut Yesus itu bukan cari surga, dia ikut Yesus karena dia mencintai Yesus. Kalau surga itu masih demi upah, ya, karena dia diproses luar biasa. Awalnya dia pengen cepat mati, karena dia pikir kalau mati dia ketemu Tuhan cepat, senang dia. Kemudian dia sadar, waktu kita nanti belajar di kepasrahan, dia sadar, ternyata aku masih ada ego, karena aku pengen cepat mati. Itu masih keinginanku. Betul, masih ada ego, terselip ego, walaupun kayaknya kudus nih ya, pengen temu Tuhan. Tapi ternyata ada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Aku tidak mau mati 1 menit lebih cepat, 1 detik lebih cepat. Ada nggak di situ tadi? Kalau itu bukan kehendak Tuhan, ya. Jadi dia hanya menghendaki kehendak Tuhan. Ini udah taraf lebih tinggi lagi, kepasrahan, percaya pada kehendak Tuhan. Setuju? Paham sampai di sini? Wah, luar biasa. Nggak perlu pelajaran udah ngerti. Baca sendiri pasti ngerti. Ini kan saking kita mau tanda tangan, ya kan? Iya. Anda luar biasa loh. Ketaatannya ini membuat Anda sangat rendah hati. Tahu nggak kalau saya tanya para Roma sama Frater, yang paling sulit dari 3 kaul, tahu nggak kaul biara itu apa? Kemurnian, kemiskinan, ketaatan. Nanti kita belajar tuh Teresa Lisieux. Ya, kemiskinan, kemurnian, kerendahan hati, kemurnian, ketaatan, dan tadi saya ngomong apa? Kemurnian, ketaatan, dan kemiskinan. Yang paling sulit kira-kira yang mana? Kemurnian tuh artinya nggak menikah itu loh, ya. Betul sekali, 100. Nanti saya kasih permen, ya. Ketaatan itu paling susah. Karena apa? Dia itu mati raga batin. Kalau kemurnian itu fisik, kan? Kemiskinan juga masih fisik. Kita nggak mau pakai barang mewah, apa semua itu masih hubungannya dengan fisik. Kita puasa itu mati raga yang jasmani. Tapi kalau ketaatan itu mati raga batin, ego kita yang dipangkas. Itu ego paling susah. Ada orang udah biarawan, biarawati, orang sudah ikut KTM puluhan tahun, tapi kalau egonya nggak dipangkas, dihancurin, ya tetap aja. Ya, nggak berubah. Perubahan karakter itu proses. Kita harus mau dibentuk. Makanya doa kita, Tuhan bentuklah aku, ubahlah aku. Kita diberi kekuatan untuk mau diubah. Diubah itu susah. Makanya mumpung masih muda, minta diubah sama Tuhan. Kalau udah tua, tambah susah. Jangan dipikir nanti aku bertobat kalau mau mati. Enggak. Kalau sekarang nggak mau bertobat, nggak ada jaminan nanti mau mati mau bertobat. Karena orang yang udah terbiasa dengan dosa tidak semudah membalik tangan untuk dia melepaskan dosa. Oke? Ya, baik. Sampai di sini. Nah, sebentar, dia mati itu sebagai raja para martir. Setan menggoda dia, gimana kalau surga nggak ada? Aku akan ke neraka memberitakan Yesus kepada orang-orang di neraka. Kata Teresa Lisieux gitu. Dia ini udah karena cintanya murni, nggak didasari pada pamrih. Orang kalau pamrih itu nggak kuat ikut Tuhan. Setuju? Orang pamrih itu apa? Aku mau ngesal kalau enak. Kalau nggak enak, udahlah, nggak usah. Itu namanya pamrih. Nggak kuat dia. Tapi kalau dia enak nggak enak tetap datang karena dia tuh mau diproses, mau ikut Tuhan. Nggak enak pun disyukuri. Oh, ini kesempatan buat aku jadi kudus, ya kan?
Yang nggak enak itu lebih cepat buat orang kudus daripada yang enak. Setuju? Diet itu selalu nggak enak daripada junk food. Ya, jadi yang nggak enak itu lebih cepat membuat kita sehat secara rohani. Setuju ya? Oke. Kalau kita udah biasa mau hidup dibentuk seperti itu, kita jadi orang yang kuat. Oke. Nah ini kan yang tadi saya katakan. Dia mau memberikan hujan mawar pada banyak orang di dunia ini. Dia terus berdoa untuk kita. Makanya kalau ada orang yang belum bertobat, minta juga doa dari Santa Teresa Lisieux. Dia bilang, Tuhan pasti mau ngasih aku. Dia ini punya kepercayaan yang besar sekali bahwa Tuhan itu begitu baik. Makanya dia bilang, kalaupun aku punya dosa yang paling gede, aku mau cepet-cepet datang kepada Tuhan. Dan aku percaya dosaku itu seperti setetes air di lautan api kasih Tuhan, langsung lenyap. Ya, tapi bukan berarti Teresa Lisieux mau buat dosa, enggak. Karena apa? Dia itu sangat mengasihi Tuhan. Dan dia nggak mau menyakiti hati Tuhan. Dia itu levelnya udah di situ. Bukan hanya takut masuk neraka kayak kita-kita, enggak. Ya. Tapi dia udah nggak mau nyakiti Tuhan gitu loh. Makanya kalau dia merasa, aduh aku udah nyakitin Tuhan, cepat-cepat dia minta ampun dan dia yakin dia diampuni. Dan dia bilang juga, kalau aku ini bisa berbuat baik, aku nggak jatuh dalam dosa, itu bukan karena aku hebat, bukan karena aku baik. Karena Tuhan yang begitu baik, cepat-cepat menghindarkan aku kalau ada lubang di depan. Kalau ada lubang di depan, cepat-cepat aku ditangkap, ditarik oleh Tuhan. Dia percaya begitu. Makanya segala-galanya dia kembalikan kepada Tuhan dan dia sangat mengasihi Tuhan, ya. Makanya panggilanku itu cinta kasih. Itu dia dikenal dengan motonya seperti itu. Oke, dia diangkat, digelari kudus terbesar loh zaman ini. Padahal dia Teresa Lisieux yang disebut dari kanak-kanak Yesus. Apa? Dia mau jadi anak kecil. Kenapa disebut Teresa Lisieux dari kanak-kanak Yesus? Karena dia mau jadi anak kecil. Anak kecil itu hanya berharap kepada bapaknya. Dia bilang, kalau anak kecil itu dituntun, ya, aku mau mengharapkan surga. Tapi kalau aku dianggap sudah besar, maka aku tidak diberikan lagi makan, ya. Jadi ibaratnya dia bilang, saya nggak bisa mencapai surga dengan diriku sendiri. Aku mau tetap seperti anak kecil yang tergantung sepenuhnya kepada Bapa di dalam mencari surga, mencapai surga, dalam mencapai persatuan dengan Tuhan gitu loh. Ya, jadi dia tahu dia nggak mampu, dia mau tergantung pada Tuhan. Segala rahmat yang Tuhan mau berikan itu yang dia butuhkan. Dia nggak pernah mengandalkan kekuatan sendiri, seperti itu. Oke, selesai. Ya, belum selesai. Ini cuma dari riwayat hidup, autobiografi, ya. Kita masih ada berapa? 3. Nah, Anda mau istirahat dulu, mau minum dulu, atau mau langsung? Langsung. Wow, keren. Ya udah, saya ganti slide dulu ya, karena ganti ini.